keenam akan menampilkan video tentang metode pembelajaran klinik tentang ronde dengan mata kuliah metode khusus. Anggotanya terdiri. Saya Suciatriwayuni berperan sebagai kameramen dan editor. Saya Sinta Febriani berperan sebagai kamu. Saya Sri Devi sebagai bidan asosiat. Saya Sabrina Harditya sebagai pasien Anita. Saya Sinta Makrafela sebagai dokter. Saya Siska Suryadi sebagai bidan premier. Saya Atria sebagai pemateri dan keluarga pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Prodi D4 Kebidanan Alih Jenjang, jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang, tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, kami dari kelas 1B kelompok 6 yang terdiri dari 7 orang, ada Sabrina Harditya, Sinta Febriani, ada Sinta Makrafela, ada Siska Suryani, ada Sri Devi, ada Suci Atriwahyuni, dan saya sendiri Trivina Evrilia. Kami akan menampilkan roleplay salah satu dari metode pembelajaran klinik, yaitu sistem ronde. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari proses pembelajaran mata kuliah metode khusus. Sebelum menyaksikan video berikut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ronde. Sistem ronde ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah perawatan klien yang dilaksanakan oleh bidan. Di samping pasien dilibatkan untuk membahas dan melaksanakan asuhan kebidanan. Akan tetapi pada kasus tertentu harus dilakukan oleh bidan yang melibatkan seluruh anggota tim. Sistem ronde adalah suatu pembelajaran metode klinik yang memungkinkan peserta didik mentransfer dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis ke dalam praktek kebidanan atau keperawatan secara langsung. Tujuan dari sistem ronde ini adalah yang pertama, menumbuhkan cara berpikir secara kritis. Yang kedua, menumbuhkan pemikiran tentang tindakan keperawatan atau kebidanan yang berasal dari masalah klien. Yang ketiga, meningkatkan validitas data klien. Yang keempat, menilai kemampuan justifikasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam menilai hasil kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan untuk memodifikasi rencana kebidanan. Manfaat dari sistem ronde ini antara lain dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pada bidan, merupakan sarana belajar bagi bidan dan mahasiswa kebidanan. Kemudian bidan dapat mengevaluasi kegiatan yang telah diberikan pada pasien berhasil atau tidaknya. Kemudian membantu mengorientasi bidan baru pada pasien. Dan terakhir, ronde kebidanan juga dapat meningkatkan kepuasan pada pasien. Namun kelemahan metode ini juga ada. Kelemahannya yaitu klien dan keluarga merasa kurang nyaman, privasinya terganggu. Kemudian masalah yang biasanya didapatkan adalah yang pertama, berorientasi pada prosedur keperawatan atau kebidanan. Yang kedua, persiapan sebelum praktek kurang memadai. Yang ketiga, belum ada keseragaman tentang laporan hasil ronde kebidanan. Yang keempat, belum ada kesempatan tentang model ronde kebidanan. Nah, karakteristik sistem ronde ini antara lain. Yang pertama, klien dilibatkan secara langsung. Yang kedua, klien merupakan fokus kegiatan. Yang ketiga, bidan asosiat, bidan primer, dan konsuler melakukan diskusi bersama. Yang keempat, konsuler memfasilitasi kreativitas. Dan yang kelima, konsuler membantu mengembangkan kemampuan bidan asosiat, bidan primer untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Tahapan pada ronde keperawatan ini ada 3. Yang pertama, tahap pre-rounds. Yang kedua, tahap rounds. Yang ketiga, tahap post-rounds. Pada tahap pre-rounds itu meliputi preparation atau persiapan, planning atau perencanaan, orientation atau orientasi. Pada tahap yang kedua atau pada tahap rounds itu meliputi introduction atau pendahuluan,
interaction atau interaksi, observation atau observasi, instruction atau pengajaran, dan summarizing atau kesimpulan. Dan pada tahap yang terakhir yaitu post rounds, itu meliputi debriefing atau tanya jawab, feedback atau saran, reflection atau refleksi, dan preparation atau persiapan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan sistem ronde ini, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan Ya, Bu. masuk. Terima kasih Bu. Bu. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya Bu, tadi kan saya baru dari ruangan Ibu Anita. Ibunya dengan diagnosa P1-ANOH1 pos SC atas indikasi plasenta previa hari ketiga Bu. Cuma tadi ibunya masih mengeluh nyeri bekas luka operasi. Terus dari penilaian saya tadi skala nyerinya masih 4 Bu. Dan ibunya kayaknya belum mobilisasi, dia agak takut mobilisasi kayaknya Bu. Jadi saya rencananya melakukan ronde kebidanan sama Ibu Anita itu Bu. Gimana menurut Ibu? Oh nggak apa-apa. Sebelum melakukannya, berikan dahulu inform konsen kepada keluarga pasiennya Oh iya baik Bu. dan jelaskan tindakan sebelum. Tindakannya ya Bu. Ya, Bu. Bagaimana dengan dokter penanggung jawabnya nanti Bu? Nanti biar saya sampaikan kepada dokter yang bersangkutan ya Bu. Bu boleh saya minta inform konsennya? Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Saya minta konsen dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Anita. Ibu, gimana keluhannya pagi ini? Saya masih rasanya nyari Bu. Masih nyari ya? Atau kurang dari kemarin? Enggak Bu. Enggak. Udah mulai miring-miring Ibu? Iya Bu. Ya. Ibu, rencananya nanti kita mau adakan ronde namanya. Ada bidan kita yang nanti datang ke sini melakukan memeriksa Ibu, melakukan asuhan sama Ibu. Ibu setuju Bu? Iya Bu. Nanti bidan kita tuh akan menjelaskan nanti ada teknik untuk mengurangi rasa nyeri Ibu ya. Kita butuh waktu sekitar 30 menit nanti Ibu. Setuju ya? Ibu keluarga Ibu Anita, kita kan ada tantangannya satu ya Bu. Tangannya di sini ya Bu. Sebelum itu silakan baca dulu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ke Bu Anita, sampai ketemu nanti ya. Terima kasih ya. Bu Anita, selamat siang Bu. Bu Anita, tadi kan kita udah ada persetujuan untuk melakukan ronde. Sekarang ini ada bidan kita yang akan melakukan asuhan sama Ibu ya Bu ya. Isi ya Bu. Nah Ibu, perkenalkan saya bidan ini Bu. Saya akan melakukan ronde hari ini kepada Ibu. Nah kita periksa ya Bu, tensinya, nadi, pernapasan sama semuanya. Nanti kita lihat juga luka operasi Ibu ya. Isi Kak.
ibu bagus ya. Tensi ibu juga bagus, normal 120, 170, nadi juga bagus. Boleh kita lihat itu bu, luka operasinya bu. Lihat ya bu. Luka operasinya juga bagus, nggak ada masalah ya. Jadi gimana keluhannya hari ini bu? Masih nyeri bu, rasanya hadir. Masih nyeri. Gitu. Ibu udah ada itu modal kayak nyeri kiri, nyeri kanan gitu. Iya bu. Ibu kalau udah hari ketiga, harusnya hari kedua atau hari ketiga udah boleh bu nyeri kiri, nyeri kanan. Kalau memungkinkan ibu juga boleh duduk gitu. Oh, sudah boleh ya bu? Iya, sudah boleh, jangan cemas-cemas nanti ibu lama penyembuhannya gitu. Coba ibu lakukan diri bisa bu. Lambat-lambat ya bu. Miring dulu ya bu ya. Gimana rasanya bu? Jadi dibiasakan ya bu. Nanti bisa sewaktu diri kiri, diri kanan. Kalau udah memungkinkan rasanya, ibu boleh duduk ya. Ibu untuk mengurangi nyerinya, ibu bisa melakukan tarik nafas dalam dengan menarik nafas dari hidung bu, lambat-lambat keluarkan dari mulut. Coba ibu praktekkan bu, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Terus lakukan pas nyeri, ibu melakukan itu terus, nanti akan mengurangi nyerinya. Itu ya bu ya. Gimana Bu Anita? Ada yang mau ibu tanyakan? Mudah-mudahan nanti nyerinya berkurang ya Bu ya. Coba lagi bergerak ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Anita. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam boleh, silakan Ibu Sri. Ya, kak, yang pasien Anita tuh jadi kita rondenya hari ini kak. Jadi tadi Pak udah lapor, kalau kita ACC silin, terus udah siap kita Li? Udah siap, pasiennya udah diperiksa dan udah itu kak. Iya. Kak telepon Karu dulu ya. Terima kasih ya, Kak. Ya Li, Misi, sama Kak. Li ya. Halo Bu, assalamualaikum Bu. Oh iya Bu, soal ronde tadi Bu. Ya tuh udah minta konsen sama pasiennya Bu. Pasiennya juga udah disiapkan, tadi juga udah diperiksa TTP-nya Bu. Pasiennya setuju dilakukan ronde Bu. Iya. Ayo, kapan Ibu ada waktu Bu? Bisa siang ini ya Bu? Baik Bu. Bagaimana dengan dokternya Bu? Bisa juga? Iya Bu, baik Bu. Ya Bu, sekarang kita lakukan siang ini ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kita ngumpul untuk membahas tentang pasien yang bernama Adita. Dia kan keluhannya menjadi pos SC ya. Sebelumnya bagaimana hasil pemeriksaannya? Iya bu, pasien tensinya kemarin bagus 120 per 80, nadi 82 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, kemudian kontraksi uterusnya baik, punya 2 jari di bawah pusat, lokianya rubra 2 kali ganti kembali per hari, kemudian skala nyerinya 4 bu. Kemudian kemarin tuh kami udah berikan bu manajemen lakukan manajemen nyerinya dengan tarik nafas dalam. Pasiennya udah mau melakukan tarik nafas dalam, dan kemudian udah kami edukasi juga tentang itu mobilisasi dini bu. Pasiennya udah menanyakan dari kiri, dari kanan gitu. Oke. Semuanya dalam batas normal ya? Iya. Kemarin pasiennya paham sama yang dijelaskan sih mudah-mudahan. Udah dicoba kemarin dengerin bisa pasiennya. Assalamualaikum. Semuanya saya telah. Oh iya Dok. Jadi kemarin dari pasien, jadi gini dok, pasiennya masih ada keluhan nyeri pada di pos operasi yang 4. Kemudian TTP-nya dalam batas normal, tensinya 120, nadi 82 per menit, suhu 37 derajat, pernapasannya 20 per menit, kontraksinya baik, UIN 22 pusat, lokianya rubra.
Dan terapi yang sudah diberikan ceftriaxone 2 kali 1 gram, PCT 3 kali 500 gram, SF 2 kali 180 gram, PCT 3 kali 50 gram. Ada keluhan yang lain dari pasiennya? Belum ada. Cuma nyeri terus Cuma nyeri itu aja yang enggak kayak di hari ketiga dah masih nyerinya skala 4. Ibunya sudah dimobilisasi? Udah kita coba mobilisasi tadi dok. Untuk tindakan apa saja yang sudah dilakukan? Resepnya apa aja? Kemarin udah kasih ceftriaxone 2 kali 1 gram, paracetamol untuk analgesiknya juga udah 3 kali 200 gram. Terus vitamin C sama SF kemarin udah mau di 180. Jadi ini ada tambahan dari saya sedikit. Yang ini nanti 3 kali 1 dikasih hari ini sama ibu ya? Iya. Oh iya. Oke, itu saja dulu, boleh saya tinggal? Oh iya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih dok. Semuanya berarti sudah clear ya. Nanti kita coba observasi dalam sehari yang ini. Kalau misalnya ada keluhan lagi kita hubungi. Saya hubungi ya. Oke. Terima kasih Bu. Kita observasi lagi ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too.